Halo, kita bertemu kembali di Awareness Podcast. Kita masih bersama dengan Bapak Ki Agus Andre. Halo. Boleh ya Pak, kita ngelanjutin Oke, berbagi ceritanya kita baik. ya Pak Oke Andre. oke. Sebelumnya udah dapet cerita insight eh, bekal cukup banyak dari Pak Andre. Oke, Pak Andre kita boleh lanjut pada sesi yang saat ini kita ingin melangkah kepada pengalaman Pak Andre yang sudah duduk di jabatan eksekutif selama sekian puluh tahun di beberapa korporasi telco besar di Indonesia gitu Pak. Berdasarkan data dari Harvard Business Review dan Forbes di tahun 2024, kriteria pemimpin di dunia korporasi itu dituntut untuk dapat adaptif dalam era ketidakpastian, lalu inklusif, berorientasi teknologi yang berkelanjutan, berintegritas, dan mampu mengelola kesenjangan generasi di tempat kerja. Generation gap gitu kali ya Pak maksudnya ya. Pak boleh dong Pak dibagi nih buat teman-teman kita saat ini mungkin yang sudah masuk ke middle management, mungkin yang juga sudah membangun sendiri usaha-usaha mereka yang ada gitu Pak. Berdasarkan pengalaman Pak Andre yang duduk sekian puluh tahun di beberapa korporasi telco yang cukup besar di Indonesia dan sampai ke jenjang jabatan eksekutif gitu ya Pak ya. Boleh dong Pak di-share 3 most expertise atau 3 keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang leader. Kalau kita berkaca pada data berdasarkan review Forbes dan Harvard Business 2024. Baik Bu Margi. Apa hal yang harus dimiliki seorang leader sebenarnya cukup banyak ya. Tapi kalau dikatakan 3, mungkin saya tidak akan bicara tentang aspek teknis saja. Tapi juga ada hal-hal di luar aspek teknis yang menurut saya sangat penting. Hal yang paling penting dimiliki seorang pemimpin adalah visi. Bagaimana dia bisa mempunyai visi, bagaimana dia bisa membawa organisasi yang dia pimpin untuk mencapai visi tersebut gitu ya. Dan kalau kita bicara visi tentunya kita bicara tentang apa aspirasi dan tujuan jangka panjang ya. Kita bicara tentang sesuatu yang inspiratif, berdampak, agresif tapi juga bisa dicapai gitu kan. Nah, visi itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah yang sama pentingnya, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemimpin bisa menerjemahkan visi tersebut untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Karena seorang pemimpin itu harus show the way, lead the way, dan walk the way. Untuk mencapai visi tersebut, pemimpin harus tahu bagaimana caranya. Harus membuka satu ruang dialog, ruang interaksi, gagasan bersama dengan timnya tentang bagaimana kita mencapainya, ya. Dan dari situ pemimpin bisa menentukan atau memberikan ngasih quote unquote ngasih tahu caranya, show the way. Itu baru sebuah konsep perencanaan. Ketika dijalankan, tentu pemimpin itu harus lead the way. Dialah yang harus mengorkestrasi elemen-elemen organisasi yang ada Di di bawah bawahnya, kepemimpinannya. untuk menjalankan itu. Dan tentunya walk the way. Berjalan bersama-sama dengan anggota timnya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi itu yang pertama menurut saya. Visi dan Visi. bagaimana mewujudkan visi tersebut. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah aspek lain yang bisa berkaitan dengan teknis dan non teknis adalah bagaimana dia bisa memotivasi dan menginspirasi timnya. Bagaimana dia bisa membuat anggota timnya mau melakukan apa yang dia ingin lakukan karena mereka mau melakukannya dan bukan karena kita perintah. Kalau nggak salah ini dari Maxwell, kalau nggak salah ya John Maxwell gitu ya.
Bagaimana seorang pemimpin mampu membuat anggota timnya melakukan apa yang dia mau, bukan karena kita perintah, tapi karena mereka mau melakukannya. Nah, untuk membuat tim-tim kita termotivasi, terinspirasi, tentu banyak banyak caranya. Banyak aspek-aspek teknis yang harus kita kuasai. Cara berkomunikasi misalkan ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan tim. Dan bagi saya, komunikasi itu tidak hanya tentang bagaimana menyampaikan pesan, tapi juga tentang bagaimana kita mendengar secara aktif. Kadang-kadang kita bicara bahwa teknik komunikasi adalah bagaimana menyampaikan pesan. Buat saya lebih dari itu. Dan juga tentu buat banyak-banyak orang lain gitu ya, bahwa komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tapi juga tentang mendengar pesan secara aktif. Gitu ya, aspek teknis itu tadi. Bagaimana kita memastikan diri kita sebagai seorang pemimpin yang kompeten. Dengan cara komunikasi yang baik, kemampuan problem solving yang baik, decision making yang baik, delegating yang baik, mendelegasikan pekerjaan gitu kan. Nah, misalkan delegating misalkan ya, misalkan delegating. Betul yang dikatakan bahwa manajemen adalah getting done through other people. Itu betul. Tapi bagaimana membuat pekerjaan itu selesai melalui orang lain dan orang lain merasa tercerahkan, orang lain merasa ada empowerment. Nah, jadi pendelegasian juga adalah pendelegasian yang harusnya punya makna untuk subordinate kita. Pendelegasian pekerjaan, saya sangat anti mendelegasikan pekerjaan untuk sesuatu yang hanya karena saya malas melakukannya. Saya pastikan setiap delegasi pekerjaan yang saya berikan itu ada value, ada nilai tambah yang didapatkan dari subordinate saya ketika mengerjakannya. Buat orang yang menerima tanggung jawab itu Yes, ada nilai tambah untuk mereka betul, dalam setiap job desk yang diberikan betul. gitu, Pak. Itu yang namanya delegating. Oke. Ya, kemampuan kita mendelegasi. Jadi saya katakan tadi, salah satu cara memotivasi tim kita adalah itu tadi ya, memastikan kita adalah pemimpin yang kompeten. Sehingga dia yakin bahwa oh saya ada dalam kepemimpinan yang kuat. Itu satu. Kemudian tentu banyak faktor-faktor lain. Bagaimana kita mengapresiasi orang-orang yang bekerja dengan kita. Bagaimana kita memberikan perhatian terhadap orang-orang yang bekerja dengan kita. Itu dari motivasi, menginspirasi. Kita sering sekali dengar ungkapan lead by example. Dan kita harus benar-benar menjadi teladan. Benar-benar harus menjadi teladan bagi anggota tim kita. Jadi itu kemampuan kedua yang penting adalah memotivasi dan menginspirasi. Yang ketiga, nah ketiga ini perlu tindakan konkret nih. Ketiga adalah kita harus memastikan sebagai pemimpin bahwa kita adalah orang yang paling keras berusaha memastikan subordinate kita bekerja secara optimal, ya, bekerja secara optimal dan mendukung aspirasi mereka. Sekali lagi itu ya, bagaimana memastikan tim kita bekerja secara optimal? Artinya kita harus berikan support, berikan dukungan dalam segala hal. Strong guidance and clear direction itu sudah pasti. Sering kan kita kalau ngobrol gitu kan, ada teman kita ngomong, aduh bos gua kagak jelas nih. Sering banget deh. Maunya apa nih gitu kan. Nah, saya pastikan bahwa setiap subordinate yang selesai diskusi dengan saya tentang pekerjaan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana melakukannya, kapan mereka harus selesaikan. Ada Karena timeline. apa? Betul, karena saya selalu berikan strong guidance and clear direction. Gitu ya. Tentang bagaimana cara mengerjakannya biasanya saya kasih otoritas. Karena kalau kita dikte juga, Anda ngerjainnya harus begini, dia nggak berkembang juga gitu. Saya berikan room for creativity. Saya berikan room for innovation. Gitu kan. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang bahwa pemimpin harus menjadi supporter terhebat untuk memastikan timnya bisa bekerja dengan optimal. Mulai dari situ. Kemudian tentu juga kita berikan dukungan perlengkapan, peralatan, fasilitas yang diperlukan dalam bekerja. Kita harus pastikan kita orang yang paling keras berjuang memastikan mereka mendapatkan semua fasilitas yang dibutuhkan. Oh, Pak, saya butuh ini, tapi ini masih di procurement, masih dibeli. Ini masih di HR misalkan, ini masih di mana. Ya. Saya paham teman-teman di fungsi-fungsi support system butuh waktu. Ada SOP. Ada SOP dan itu sangat wajar, sangat Ya. umum. Apalagi di perusahaan-perusahaan besar Ya. gitu ya. Dan saya harus pastikan bahwa
ketika misalkan itu belum bisa terdeliver, saya dan pemimpin-pemimpin di layer-layer di bawah saya itu sudah berusaha sangat keras untuk bisa mendeliver hal itu. Paham maksudnya Bu Margi ya? Jadi ketika, "Oh belum bisa Pak, masih di bagian itu." "Oh ya udah deh, itu ada fungsinya." Nggak bisa kalau dengan saya begitu. Saya pastikan bahwa, apa namanya, kita harus fight buat itu, dapetin itu, ya. Dari pemimpin level terbawah ya, secara berjenjang semua harus berusaha gitu ya. Dan apa yang saya katakan bahwa kita harus jadi supporter terhebat bagi subordinate kita, pahami aspirasi mereka, dan bantu mereka mewujudkannya. Saya, eee, pernah memimpin tim dengan, jumlah, anggota tim yang cukup besar Bu Margi. Pernah sampai 800 orang, Wow. pernah sampai 1.200 Wow. orang gitu ya. Tapi saya selalu punya waktu untuk berbicara, untuk melakukan one on one. Tentu tidak dengan semua ya, tentu tidak dengan semua. Tentu kita lihat, kita membuat mapping juga tentunya ya gitu ya. Apa namanya, kalau untuk level manajer ke atas saya pastikan semua harus, even Direct. supervisor ke atas, Bisa semua direct ke Bapak. harus ada. Baik. Kalau direct communication semua bisa. Ya. Tapi kalau saya bisa melakukan one on one secara rutin, Oke. nah karena waktu saya terbatas dan timnya besar juga, minimal supervisor itu pasti, supervisor, manager, GM atau AVP itu bisa saya lakukan one on one. Nah, salah satu yang saya lakukan one on one di awal tahun atau menjelang atau akhir tahun atau menjelang awal tahun adalah saya tanya aspirasi. Ya, tentu kita evaluasi, terus saya tanya, "Apa aspirasimu?" Ya. Kadang-kadang ada aja gitu kan yang supervisor bilang, "Pak, aku pengen jadi manajer." Ya. Ada manajer yang bilang, "Pak, saya manajer, saya pengen jadi senior manager." Ada senior manager bilang, "Pak, saya senior manager, saya pengen jadi GM." Yang GM ngomongnya, "Saya pengen jadi AVP." Gitu kan. Ya. Nah, saya dengerin, lalu Ya. kita evaluasi sama-sama. Ya. Apa situasi Anda sekarang ini apa? Anda untuk mencapai posisi yang lain, apa yang harus Anda butuhkan? Dan di mana Anda sekarang? Nah, kemudian saya bilang begini, selalu saya katakan begini, saya tidak akan janjikan, misalkan saya bicara sama supervisor pengen jadi manajer gitu kan, saya tidak akan janjikan tahun depan Anda manajer. Yang saya bisa janjikan pada Anda adalah darahmu, keringatmu, air matamu, itu saya jamin. Anda manajer tahun depan, saya tidak jamin. Tapi darahmu, matamu, air matamu, keringatmu, saya jamin akan keluar setahun ini. Proses menuju ke sana. Oke. Dan jadikan saya sebagai bagian dari tim Anda untuk mencapai tujuan Anda tersebut. Gitu. Jadi tunjukkan bahwa kita secara tulus memang ingin menjadi supporter terhebat dari subordinate kita. Jadi saya recap sekali lagi, 3 kriteria apa yang dibutuhkan dari banyak kriteria. Itu tadi nomor 1 adalah visi dan bagaimana mewujudkannya. Yang kedua itu tadi adalah bagaimana bisa memberikan motivasi dan menjadi inspirasi. Dan ketiga, pastikan kita menjadi supporter terhebat, menjadi pendukung terhebat dari anggota tim kita. Gitu sih Bu Margi. Wow. Kurang lebih begitu. Komplit paketnya, Pak Andre. Gitu ya. So, Ya. bagi teman-teman di sana atau para pendengar atau yang sempat nonton nantinya, for everyone that has been under Pak Ki Agus Andre, you are lucky. Tapi I'm not an easy person juga loh gitu kan. I'm not an easy person artinya It looks aku juga like, betul ya. ya, Aku harus drive itu mereka terlihat juga. Pak, itu terlihat. Kapan kita memang harus nice gitu, kapan kita harus strict. Karena nah ini satu Bu, saya juga dapat quotes-nya juga mungkin teman-teman juga udah tahu. If you want to make everybody happy, don't be a leader. Jual es krim aja gitu. Sell ice cream then everybody happy. Gitu. Gak mungkin ya Pak. Ya. Dan untuk tidak menjadi baik pun dan mengambil keputusan atau bertindak tidak enak pun dengan subordinate kita, itu juga tidak enak buat seorang pemimpin Pak. Pasti, tentu. Udah pasti itu bukan sesuatu yang nyaman dan enak untuk dijalankan. Tentu. Menurut saya. Nah Pak Andre, kalau tadi kita udah ngomong sebegitunya ya, untuk seorang leader diharapkan ada 3 expertise itu. Karena 3 expertise itu yang akan punya pengaruh
bagi perusahaan dan bagi karyawan-karyawan yang berada di bawah kepemimpinan pemimpin itu tadi itu ya Pak. Lalu boleh nggak sih Pak berbagi juga dari pengalaman Bapak sekian puluh tahun bekerja di korporasi, pernah nggak sih Bapak mengalami bahwa KPI Bapak dan divisi Bapak atau departemen Bapak tidak tercapai gitu karena Hmm, satu dan lain hal? tentu saja beberapa kali kami mengalaminya. Kalau tidak tercapai, sudah mengalami gitu ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan secara personal untuk diri Bapak sendiri dan secara delegasi Oh, ke dengan tim gitu ya? subordinasi itu tadi, Dengan tim betul kita ya, Pak, mhm. oke, Karena udah tidak mencapai ya, betul. apalah gitu ya, mungkin kondisi sosial politik di tahun tersebut Mhm, atau kondisi yang lain-lain yang ada iya. terkait dengan kebijakan gitu Pak. Banyak dari pekerjaan saya selama karir saya ada di bidang sales. Kalau sales itu gampang ngukurnya Bu Margi, numbers, Ya, targetku exact ya, tercapai apa enggak gitu. Dan dalam rapat-rapat the board kita nggak bisa bilang, "Oh target saya nggak tercapai karena" wah terlalu banyak ya. ininya ya, bumbunya gitu ya. Kalau numbers nggak bisa dibohongin, Iya segitu betul, kelihatan gitu ya Pak ya. numbers gitu ya dan tentu saya pernah ada dalam pasang surut. Kami pernah ada dalam, satu keberhasilan yang sangat baik, misalkan dalam 1 tahun, Ya, kemudian waktu itu divisi yang saya pegang itu Modern Channel, saya punya teman-teman yang hebat di sana, kita bisa menciptakan peningkatan sales and revenue sampai dengan 540%, ya. Kita pernah bisa mencapai itu. Kami pernah bisa membangun tim seperti yang saya katakan pada Ibu Margi tadi, dari salesperson yang hanya 6 orang salesperson, 6 orang salesman gitu, salesperson, menjadi 800 orang salesperson, bukan karena drop dari perusahaan, bukan. Tapi karena revenue-nya tumbuh, penjualannya meningkat, dan bisnisnya berkembang. Kita pernah sampai di titik itu. Tapi kami juga pernah terpuruk seterpuruk-terpuruknya karena target kami tidak tercapai. Ya tentu banyak faktor gitu ya, tentu banyak faktor. Tapi ya nggak tercapai aja gitu kan. Failed is failed gitu. Kami juga pernah, saya juga pernah dalam posisi yang saya pribadi gitu ya, yang terhinakan gitu, yang terpinggirkan karena, ya saya setiap laporan dalam meeting saya tidak bisa, mempertanggungjawabkan angka yang harusnya saya capai, yang tidak bisa saya capai. Lebih tepatnya lagi saya dan tim saya tidak pernah ya, capai. Nah, kalau Bu Margi tanyakan, apa yang saya lakukan ketika target KPI saya tidak tercapai? Nomor satu buat saya adalah accountability, tanggung jawab. Jadi terlalu banyak pemimpin yang saya tahu gitu ya, yang ketika ada suatu kegagalan yang tidak tercapai, dia akan bicara tentang timnya. "Saya tidak didukung tim yang kuat, saya tidak ini, tidak itu." Kalau saya tidak. Target saya tercapai atau target saya tidak tercapai, saya akan tetap berdiri gagah di depan mempertanggungjawabkan hasil itu. Dan selalu saya katakan bahwa kegagalan ini akuntabilitas saya sepenuhnya. Tapi ketika berhasil saya akan bilang, "I have a wonderful and amazing team." Tanpa mereka harus tahu, gitu ya. Jadi pertama adalah accountability, Bu. Pemimpin harus punya itu. Itu nomor satu. Nah kedua yang biasanya saya lakukan adalah tentu seperti layaknya hal-hal di organisasi, apa namanya, evaluasi. Kita evaluasi secara menyeluruh, kemudian dari evaluasi tersebut apa corrective action yang kita harus, ambil. Evaluasi kan bisa macam-macam tuh. Bisa perencanaannya yang salah, bisa strategi yang tidak tepat, bisa prosesnya yang tidak sempurna, bisa eksekusinya yang kacau, bisa macam-macam. Setiap setiap aspek kita evaluasi dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi jauh sebelum itu, nah, kami pastikan kami harus punya perencanaan dan strategi yang baik. Karena juga kata orang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal bikin rencana, maka kamu sebetulnya sedang berencana untuk merencanakan membuat sebuah kegagalan itu. kegagalan itu, gitu ya. Wow, Dan nah itu yang saya coba. Tapi sekali lagi, apa namanya, kadang-kadang ada aja kendala gitu kan, sehingga sehingga KPI tidak tercapai. Tapi saya punya, gaya kepemimpinan yang agak unik untuk sales leader gitu ya.
Sales leader memang harus tough, di mana-mana begitu. Dan dari berbagai organisasi kadang-kadang saya lihat, saya tidak bilang salah atau betul ya Bu ya, apa namanya, seorang pemimpin sales meninggikan suara ketika angka tidak tercapai. Saya tidak pernah meninggikan intonasi suara saya di depan subordinate saya, atau bahasa gampangnya nggak pernah marah-marahin, nunjuk-nunjuk kalau target tidak tercapai. Tapi suara saya akan menggelegar melebihi halilintar kalau saya tahu dalam proses menuju hasil ada proses yang nggak benar. Kita mau mencapai penjualan sedemikian banyak, ada proses yang nggak benar, di situ saya ngamuk. Tapi proses perencanaan, proses mau dijalanin, angkanya masih segitu aja, saya nggak perlu ninggiin suara saya karena saya yakin semua orang yang bekerja di tim saya sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Kegagalan bisa karena kondisi pasar, persaingan dan sebagainya, kan bisa macam-macam gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada excuse. Kalau di sales ya kita harus kejar numbers sih. Gitu. Dan kebetulan Bu Margi gitu ya, Bu Margi kebetulan juga, karena saya nggak bilang, saya tidak bilang saya pemimpin yang baik. Saya jauh dari itu. Saya jauh dari itu. Tapi 3 aspek yang saya sebutkan tadi kebetulan saya coba praktekin tuh, tentang bagaimana punya visi, mencapai visi itu, bagaimana motivasi, inspirasi, dan jadi tim yang kuat gitu ya. Bagaimana saya harus marah dalam meeting ketika bicara sales apabila subordinate saya, kebetulan saya waktu itu pegang satu satu wilayah satu Indonesia gitu. Seorang sales manager di sebuah wilayah, kalau kita bikin quarter meeting biasa kan laporan ya, laporan hasil penjualan quarter ini. Ketika ada region atau ada bagian yang tidak mencapai target, di akhir laporan dia berdiri, membungkukkan badan seperti orang Jepang minta maaf, 1 menit, kemudian tegak kembali, kemudian dia bilang, "Saya minta maaf karena saya hanya menjadi beban buat teman-teman sekalian. Karena saya hanya menjadi beban buat Pak Andre. Karena region saya tidak tercapai targetnya, maka secara nasional tidak tercapai. Tahun depan, kuartal depan saya pastikan tidak akan terjadi." Apakah saya masih harus ngamuk-ngamuk ketika orang sudah punya kesadaran seperti itu? Tapi saya katakan itu tidak dibangun dengan satu malam. Itu dibangun melalui satu budaya, melalui satu proses, melalui satu interaksi. Ya, bagaimana kita membangun budaya kerja yang bisa membuat semua orang ingin Dan itu berprestasi. bukti dari yang mungkin bahan pembahasan yang tadi sudah kita sempat bicarakan ya Pak ya. Artinya Ya, itu salah satunya. bukti dari bagaimana seorang pemimpin bisa membangun culture, bisa membangun value gitu ya, Ya, bisa membangun trust ke subordinatnya tadi gitu. betul Bu. Tapi tentu saja dalam perjalanannya tidak seindah di film-film Ya, gitu ya, ya. ya, ya, Banyak-banyak onak-duri, kerikil, ya, debu, suka pasti, tidak suka, terima tidak terima. Tapi pasti. sekali lagi, if you want to make everybody happy, don't be a leader, sell ice cream. Tapi ketika kamu bisa berikan Ya, perhatianmu, kasih ya. sayangmu, tanggung jawabmu pada tim dan pekerjaanmu, ya akan ada hasil yang baik kok yang ngikutin. Saya percaya Nggak itu. akan membohongi ya Pak ya. Hasil Nah, tidak akan membohongi usaha. betul sekali Bu. Saya setuju dengan itu. Pak Andre, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi Pak Andre udah sempat sharing, oke, pernah gagal, pernah tidak mencapai KPI, Terhina kan? Ah, terhina kan, pernah harus admit ke mungkin board of director gitu ya bahwa oke, angka ini nggak tercapai, lalu ke bawah seperti yang tadi Bapak bilang dari subordinate Bapak yang sudah ada yang secara voluntarily admit bahwa target dari cabang dia tidak tercapai sehingga efeknya domino efek gitu ya mungkin ya untuk kota-kota yang lain. Nah Pak, lagi-lagi berdasarkan pengalaman yang sudah pernah Bapak jalankan, pernah nggak sih Pak, Bapak itu karena satu dan lain hal terpaksa banget harus memberhentikan karyawan, harus menterminate seorang karyawan, bukan karena perampingan perusahaan ya Pak, tapi karena ada problem, ada permasalahan, mungkin pelanggaran peraturan, apapun itu. Boleh nggak sih Pak di-share kalau seorang pemimpin
eksekutif itu bisa sampai di satu titik memutuskan, memberhentikan seorang karyawan. Itu gimana sih, Pak? Apakah saya pernah memberhentikan karyawan? Bukan karena perampingan ya, Mbak Efeziusni. Bukan pernah lagi Bu, sering Bu. Wah, Saya agak sedih nih kalau cerita mau ini. dong Pak ceritanya yang Oke, itu. tapi sebetulnya dari awal, saya mau cerita, yang ini aja ya, yang belum terlalu lama gitu ya. Sekitar 9 tahun, 10 tahun yang lalu, saya bergabung dengan sebuah perusahaan baru, bukan perusahaan baru, artinya saya bergabung dengan sebuah perusahaan, saya pegang satu divisi. Memang divisi itu kontribusi terhadap perusahaannya sangat rendah, hanya 0,4% terhadap bisnis perusahaan. Karenanya orang-orangnya juga demotivasi, orang-orangnya juga tidak punya gairah kerja dan sebagainya. Ketika saya, masuk ke perusahaan itu dan menghadapi kenyataan seperti ini, saya membuat perencanaan, strategi, apa yang mau saya lakukan dan saya presentasikan kepada, chief saya. Kebetulan chief saya itu orang asing, bukan orang Indonesia. Dia melihat perencanaan saya dan dia bilang begini, dia panggil saya Ki Agus, yang lain, "Ki Agus, targetmu besar sekali, but I have to be fair to you also. How about your team? Kalau kamu tidak merasa disupport oleh tim yang kuat, saya harus fair pada Anda. Anda tinggal bilang sama saya, siapa yang akan Anda teruskan dan mana yang tidak akan Anda teruskan." Saya orang baru Bu, dapat privilege seperti itu. Apa yang saya lakukan Bu? Tidak ada satupun nama yang saya submit. Dan saya sampaikan pada semua tim saya punya privilege itu. Dan semudah ini Anda keluar. Tapi saya tidak akan lakukan itu karena saya pengen berjuang bersama-sama dengan Anda. Di situ saya sampaikan visi saya apa. Itu tadi saya bilang visi. I show the way, I lead the way, and walk the way with them. Hasilnya, 1 tahun 540% sales and revenue meningkat. Tanpa harus terminate satu orang pun. Karena saya bilang saya pengen Anda semua. Orang-orang yang dikatakan bahwa you are nothing in this company because your contribution only 0.4%, not even 1% loh. Gitu ya. Itu yang tadi Bapak bilang Iya. demotivasi, Iya, tidak iya. ada gairah gitu ya. Tentu saja orang-orang 0,4% Ya. gitu kan. Kalau mau cerita bagaimana mencapai ini banyak cerita seru tapi nanti lain kali mungkin ya. Intinya akhirnya hasilnya begitu. Nah, tapi seiring perjalanan waktu, bisnis tumbuh, mulai rekrut makin banyak orang, makin banyak supervisor masuk, banyak manajer masuk, GM yang asalnya 2 menjadi 4 gitu kan. Nah, di situ saya harus berpikir, dari 2 sisi. Bahwa saya adalah perwakilan perusahaan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi sumber daya manusia itu punya arti, punya makna. Terpaksa saya harus menterminasi beberapa orang karena kinerja. Dengan berat hati. Tapi Bu Margi, itu lewat proses yang bukan panjang, tapi panjang. Saya ajak diskusi. Berarti ada pendekatan dulu Pak? Ya tentu saja. Oke. Ajak diskusi. Mm-mm. Apa kendalamu? Oke. Apa masalahmu? Oke. Kemudian kita sepakati target-target. Oke. Target-targetnya. Kebetulan juga perusahaan yang saya tempat bekerja punya satu mekanisme yang menurut saya bagus. Ketika melakukan terminasi karena kinerja ada proses. Kebetulan secara sistem begitu dan value saya pun begitu. Nah, jadi kami bicara, kami tentukan target, 6 bulan nggak tercapai. Kita coba 3 bulan lagi nggak tercapai juga. Pada akhirnya sampai satu titik saya harus sampaikan bahwa Anda nggak bisa bekerja lagi dengan kami. Dan itu luar biasa berat Bu. Saya melakukan dengan banyak berpikir. Mereka pencari nafkah, tulang punggung keluarga. Banyak hidup bergantung pada dia. Itu saya pikirin banget. Tapi di sisi lain, saya adalah pemimpin di perusahaan ini, wakil dari manajemen perusahaan ini, yang juga harus bicara kepentingan perusahaan. Gitu kan? Dan kesempatan sudah diberikan. Dukungan sudah coba diberikan, tinggal orangnya bisa atau enggak gitu. Responnya macam-macam memang. Saya merasa melakukan tindakan saya benar. Tapi tentu apa yang menurut saya benar tidak semua orang menganggap itu benar juga gitu kan. Saya bilang tadi responnya macam-macam.
Ada yang sebel sama saya pasti, udah pasti. Ada yang kelihatannya baik-baik salaman, tapi setelah itu sibuk bikin status di sosial Ya media ya seperti ya apa, ya ada ya juga. ya. Tapi tidak sedikit juga yang merasa bahwa iya ya, organisasi ini udah banyak kasih support sama saya, mungkin sayanya nggak berkembang, legowo, oke memang saya di sini. Bahkan ada satu kejadian nyata. Saya harus terminasi seorang bapak yang anaknya baru masuk kuliah. Saya tahu nama anaknya saya tahu. Karena saya kenal kalau dengan ini ya. Tim saya harus saya terminasi, padahal anaknya baru masuk kuliah, butuh biaya banyak, tapi harus saya terminasi. Dia punya bos, dia punya atasan lagi, tidak harus saya. Bisa atasannya ngasih tahu, tapi sekali lagi, saya nggak mau pinjam tangan orang lain gitu. Saya ngobrol berdua di ruangan, saya bilang, "Saya paham, anakmu baru kuliah, butuh banyak biaya. Tapi Anda tahu kan kita udah jalanin proses ini setahun. Saya minta maaf, saya harus lakukan ini." Dia berdiri dari duduknya, saya pikir ngapain? Berdiri dari duduknya, nyamperin saya, maju nyamperin saya otomatis berdiri juga dong. Dia peluk saya, Bu. "Pak, ini cuma pekerjaan. Yang penting persahabatan kita terus berlanjut." Jadi memang sikap saya sama terhadap semua orang. Ada yang bisa menerima seperti ini, tapi ada yang tidak bisa menerima, which is resiko itu Iya iya harus iya saya tanggung. iya iya Tapi sekali lagi ya, iya saya punya amanah iya terhadap perusahaan yang menafkahi saya gitu. iya. Saya punya tanggung Dan jawab gitu. artinya tadi seperti yang Bapak sempat cerita sedikit, artinya di perusahaan itu kebetulan di tempat Bapak beberapa kali melakukan terminasi, artinya sudah diperlengkapi dengan perangkat yang cukup transparan untuk sampai dari ibaratnya seorang karyawan itu memperoleh peringatan pertama, peringatan kedua, Betul sekali. peringatan ketiga, Betul. sampai kalau misalnya katakanlah semua perangkat ini berjalan dan itu tidak terpenuhi, memang secara peraturan perusahaan dan cukup transparan, kedua belah pihak mengetahui, pemberi kerja dan pekerjanya, bahwa ini akan sampai di titik terminasi gitu ya Pak ya? Betul, Bu. Jadi Karena ada perangkatnya itu sendiri betul Pak. betul. Makanya tadi saya katakan bahwa beruntung perusahaan tempat saya bekerja Betul. mempunyai satu menurut saya proses yang baik untuk ketika terminasi karyawan karena kinerja, ya, ada punya prosedur yang baik dan itu sejalan dengan value saya juga dan ya saya coba lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh karena sekali lagi, orang yang akan kita terminasi adalah tulang punggung keluarga, Betul. pencari nafkah, tempat Ada di mana empati ya banyak Pak kita di sana ya? betul, tempat banyak nyawa, banyak hidup tergantung kepadanya. Tapi sekali lagi harus saya ulang ya, sorry ya Bu kalau saya ulang lagi. Tapi itu tadi, feedback yang didapatkan mungkin tidak menyenangkan buat kita gitu ya, bahwa Anda pilih kasih, Anda tidak Ya adil. ya, dan itu resiko juga ya Pak, kalau Ya ya sudah ya, duduk betul di betul level di jabatan betul sampai di betul situ, itu bagian dari resiko. betul betul dan tapi ya alhamdulillah ada juga yang mengerti, bahkan sampai Ya tadi kejadian ya tadi gitu, ya memeluk saya karena dia paham prosesnya udah bener, ya saya udah dikasih kesempatan, ya, cuma saya yang kurang ini nih gitu. itu tadi perangkatnya setransparan itu antara pemberi kerja dan pekerjanya ya, sehingga Seperti prosesnya enak iya kan, iya jadi artinya betul. udah ketahuan gitu, kedua belah Iya. pihak sudah melihat result-nya seperti ini gitu. Menurut saya ya paling transparan kalau menurut saya ya, menurut saya transparan. Nah, Pak Andre, sebelum kita menutup Wah, cerita-cerita nggak kita, kerasa ya, nggak aduh. kerasa ya Pak? Oh iya iya iya. Boleh dong Pak Andre, dari pengalaman pribadi Bapak, pengalaman Bapak sebagai leader gitu ya, di level eksekutif gitu ya Pak ya. Dari pengalaman pribadi pernah nggak sih ada sesuatu yang terjadi dengan Bapak sehingga apa yang menjadi belief Bapak, apa yang menjadi prinsip Bapak itu swift atau switch gitu. Jadi kalau Mmm, swift mungkin dia perlahan gitu mhm ya, mhm. tapi kalau switch dulu yang ini tuh buat saya benefit A, B, C, D, tapi
setelah ada pengalaman ini ternyata bukan itu loh. Oke. Ternyata tuh yang lebih katakanlah lebih nyaman atau dari sisi bisnisnya sendiri atau dari sisi value, apa Pak yang boleh di-share sama Oke. teman-teman di Awareness Podcast? Oke, cerita dong kalau gitu, saya harus cerita Boleh lagi? dong. Oke ya. Saya waktu muda, ya nggak muda-muda amat juga gitu ya, berpikir tentang, karir gitu kan, maju Iya, maju 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 iya, jadi apa gitu kan, iya, saya fokus pada diri saya iya. harus maju dan ya paling nggak sama tim saya gitu kan. Apa yang membuat saya ada satu titik yang penting dalam 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 karir saya adalah, saya sebut aja perusahaannya, waktu saya kerja di Bakri Telekom, brand-nya namanya Asia, pasti tahu namanya Asia, pernah jadi pemain Ada masa operator jaya ya Pak operator ya? yang sangat jaya. Bahkan kita pernah jadi market leader di Jabodetabek Iya. mengalahkan the raksasa-raksasa itu. Tapi itu tidak dapat dicapai dengan mudah juga, pasti kerja keras semua orang. Tapi buat saya pribadi, apa yang bikin saya berubah, satu saat, saya membeli furniture. Kemudian, datanglah, mengantarkan ke rumah saya 3 orang. Satu driver dan 2 orang, teknisi lah. Oke. Nah, 2 teknisi kan di dalam rumah masang-masang furniture. Driver nunggu di luar. Nah, saya duduk di teras. Driver nongkrong gitu kan, duduk di luar, di mobilnya. Karena saya duduk di teras, tanpa saya pengen nguping, ya terdengar pembicaraan telepon antara supir dengan seseorang di ujung telepon. Driver itu mengatakan, "Iya sayang, iya. Iya sayang, udah dulu ya sayang. Iya nak, bapak pulang. Iya nak. Iya sayang, bapak tahu. Iya sayang, sayang. Udah dulu ya sayang." Berkali-kali supir itu dengan telepon, ya nggak kayak sekarang kan, pasti telepon, kalau boleh dibilang telepon bututnya gitu, mengatakan, "Udah dulu ya nak, udah dulu ya nak, udah dulu ya nak." Berkali-kali. Dalam bayangan saya di ujung sana ada seorang anak kecil yang rindu pada bapaknya, pengen cerita, tapi bapaknya bilang, "Udah dulu ya nak, udah dulu ya nak." Bukan karena bapaknya sibuk, Oh, oke. karena bapaknya driver kan nunggu duduk di mobil, yang kerja furniture. Karena apa Bu Margi? Karena tarif telepon pada saat itu sangat mahal. Oh, wow. Oke. Ibu Margi pernah mengalami masa tarif telepon yang sangat mahal, telepon 1 menit mahal sekali, dan saya bekerja di Asia yang pada waktu itu menjadi pelopor pelopor tarif telepon murah. Ya, Wajar karena, ya, teknologinya berbeda, ya, ya, CDMA, ya. kemudian cost structure-nya berbeda sehingga kita bisa deliver lebih murah gitu ya. Eee, di situ saya titik balik saya, Bu. Ya, kemarin-kemarin saya kerja buat karir saya, kemajuan saya, naik gaji, promosi, tim saya happy, tim saya maju. Tapi ternyata saya merasa bahwa harus ada tujuan yang lebih besar dari diri saya. Dan dari situ saya berpikir bahwa saya akan bekerja lebih baik, ya, jual lebih banyak produk saya, agar lebih banyak anak-anak yang bisa mengungkapkan kasih sayang kepada orang tuanya tanpa Wow. terbatas, dan lebih banyak lagi orang tua yang berkomunikasi sebebas mungkin dengan anak-anaknya, menampung cerita, kerinduan, kasih sayang anak-anaknya. Ini serius Bu, ini serius. Jadi bukan selesai ya, tetap saya tambahkan purpose itu. Di situ saya selalu bicara tentang, Itu motivasinya ya, yes, Pak. Berarti ada motivasi yang nambah walaupun betul, tidak terlihat. betul. Saya selalu bilang bahwa saya harus punya purpose dalam bekerja yang lebih besar dari diri saya. Dan pada itu titik balik saya bahwa saya harus jual sebanyak mungkin produk saya, lebih banyak anak-anak yang bisa menyatakan kasih sayangnya pada orang tuanya. Pak Dan ini Andre, beneran loh. hebat. Ini benar-benar eye opening ya buat saya ya. Jadi Ah, artinya, masa sih? ujungnya nilai sales akan naik karena ada Yes, motivasi baru, yes, yes, ya betul, kan? betul. Tapi di balik itu sebenarnya kalau orang-orang ya ternyata baru ke-reveal saat ini nih, ya, bahwa, di balik penjualan yang, fast saat itu, eee, penjualan yang tinggi, sales yang tinggi, ada satu layer motivasi Yes, yang nge-boost. saya percaya itu Bu, purpose. Itu salah satu yang membuat, sorry maaf saya harus ulangi lagi sekali lagi. Itu yang membuat mengapa ketika saya memimpin sebuah divisi saya hanya punya 6 orang salesman, menjadi 800 orang salesman, bukan karena drop-dropan budget dari company, tapi karena sales naik, revenue naik, dan bisnisnya tumbuh.
Karena semua orang-orang yang bekerja itu selalu saya share dan saya selalu bicara tentang purpose. You have to have a bigger purpose than your life. You have to have a bigger purpose than yourself. Begitu Bu Marji. Wow. Terima kasih banyak Baik, terima Pak Ki kasih. Agus Andre Ya, justru saya yang terima untuk kasih juga diundang sharingnya, ya. insight-nya, ceritanya. Semoga memberikan banyak manfaat, banyak inspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semua di Awareness Amin. Podcast. Terima kasih, sampai jumpa.